Waduh, baru awal Ramadan tapi kok aroma kue lebaran udah tercium ya bos? Emang deh bisnis kue kering tuh paling menjanjikan menjelang lebaran. Why? Karena permintaannya nggak pernah turun dari tahun ke tahun. Meskipun situasi pandemi belum berakhir, nyatanya nih permintaan akan kue lebaran tetap tinggi. Kita kenalan yuk sama salah satu penguasa bisnis cookies di tanah air yang sudah berdiri sejak tahun 1992. Ya, selamat datang nih di Ina Cookies. Ya, halo bos. Mau tahu nih rahasianya Ina Cookies sudah sampai 30 tahun. Ya, terus nonton aja di Cuan bos ya. Yuhu, ini dia bos, usaha cookies milik Mama Ina. Cookiesnya Mama Ina ini selalu menjadi pilihan nomor 1 di berbagai kota besar di Indonesia. Gak cuma menjaga kualitas rasa, Mama Ina juga gak pernah bosan membuat inovasi baru sehingga bisa menjadi trendsetter cookies di Indonesia. Pantes saja usaha cookiesnya bisa bertahan hingga puluhan tahun ya bos. Nah, ini dia bos, tempat produksinya Ina Cookies. Nah, pada awal mulanya pada waktu itu kan cuma 1 karyawan, 2 karyawan. Kita sama asisten rumah tangga saja. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sampai 800 dan bisa menghasilkan 5.000 toples dalam 1 hari. Nah, yang terlaku adalah ini nih, nastar. What? 5.000 toples per hari? Berarti kalau sebulan bisa sampai 150.000 toples. Banyak bener ya bos? Ya wajar sih bos, Mama Ina sudah punya 35 distributor yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau ngomongin soal cuan, ya bisnis Mama Ina ini bisa dibilang gudangnya cuan ya. Harga kuenya aja udah start di angka 100.000 per toples. Omset miliaran rupiah per bulan udah pasti di tangan bos. Kalau dibandingkan dengan kue kering yang dijual di pasar atau kiloan, harga cookiesnya Mama Ina emang agak mahal. Tapi sesuai kok dengan kualitas karena bahan-bahannya premium abis. Untuk mempercepat produksinya, Mama Ina juga menggunakan alat-alat canggih. Nah, ini kita dibantu sama ini bos. Sekarang sama mesin, yang dulunya kita masih manual biasa. Nah, ini dibantu sama mesin supaya mempercepat. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa membeli alatnya ini. Mesinnya ini seharga 200 sampai 300 jutaan lah. Modal buat beli mesin lumayan juga ya bos. Tapi demi mengembangkan usaha, why not? Ujung-ujungnya kan cuan lagi. Selain mesin pencetak kue, ada oven yang harganya nggak kalah mahal nih bos. Gak cuma untuk mempercepat produksi, penggunaan alat-alat modern juga meningkatkan kualitas produk cookies. Salah satu kelebihan oven ini adalah membuat cookies matang merata. Jadi nggak usah dibolak-balik, mesin ini bisa berputar secara otomatis. Karena keunikan aneka cookies miliknya, banyak juga brand besar yang akhirnya ngajakin kerjasama tuh. Dari bisnisnya ini, Mama Ina bisa keliling dunia. Nggak cuma buat traveling, tapi buat cari ilmu baru tentang dunia perkukisan. Di balik kesuksesan bisnis cookiesnya, ternyata dulu Mama Ina sempat gagal dan rugi hingga miliaran rupiah loh bos. Waduh, gimana ceritanya tuh Mama Ina? Awal mulanya dulu saya gagal dulu berbisnis jahe gajah, jahe merah. Dulu Mama Ina sempat berbisnis jahe dengan keluarganya. Gak nanggung-nanggung ia sempat menanam jahe gajah dan jahe merah di lahan seluas 13 hektar. Sebenarnya sih bisnis ini dulunya menguntungkan ya karena hasil jahenya buat diekspor ke Jepang. Sampai pada waktu panen raya ternyata salah satu negara tetangga yang lokasinya lebih dekat ke Jepang diam-diam menjual hasil jahenya juga ke sana. Alhasil jahe miliknya nggak bisa dijual deh. Mama Ina dan keluarganya harus menerima pil pahit rugi sampai miliaran rupiah. Sedih gara-gara gagal berbisnis boleh-boleh aja ya bos, tapi jangan kelamaan. Kayak Mama Ina nih, gagal bisnis jahe nggak ragu untuk memulai bisnis baru. Berbekal ilmu dari kakak dan orang tua, Mama Ina mencoba membuat cookies pertamanya. Awal-awal sih cuma ada 5 resep ya bos. Setelah berhasil membuat cookies, tinggal mikirin gimana cara menjualnya. Dulu belum punya dana, nggak punya dana untuk bikin kartu nama segala macam. Bikin aja kertas gitu, terus dikasih nama, nomor telepon juga, kemudian difotokopi, digunting-gunting.
Salah satu alasan enggan berbisnis biasanya sih karena nggak pinter jualan. Meski nggak jago jualan, ada triknya kok supaya jualan kita tetap laku. Kayak Mama Ina nih yang menerapkan sistem konsinyasi atau titip jual. Jadi semua produknya dititipkan untuk dijual oleh kerabat maupun keluarga. Ternyata cara ini berhasil tuh bos. Dari sini mulailah banyak pesanan. Tapi karena dulu sistemnya titip jual, jadi belum ada nama brand. Supaya dikenal oleh banyak orang, akhirnya tercetuslah brand sesuai nama Mama Ina. Akhirnya saya produknya pakailah nama Ina, nama sendiri gitu. Nah ini singkatannya juga dibikin singkatannya, I-nya inovatif kreatif, N-nya tuh nekat, modal nekat lah, harus nekat, A-nya tapi harus akurat. Tuh bos, yang namanya bisnis harus inovatif dan kreatif. Kalau cuma ikut-ikutan yang lagi tren atau musiman, ya belum tentu bisa tahan lama seperti bisnis Mama Ina. Seperti Mama Ina nih bos, bukan cuma sekedar membuat aneka kue supaya viral. Kualitas produk tetap terjaga sehingga pelanggan puas. Hasilnya nggak cuma cuan aja bos, Mama Ina juga mendapat beberapa penghargaan tingkat daerah dan nasional. Satu lagi nih kunci pengusaha sukses, Mama Ina selalu memperlakukan seluruh karyawan seperti keluarga sendiri. Dan uniknya nih bos, setiap karyawan punya gaji yang berbeda sesuai dengan kinerja dan prestasinya. Intinya nih bos, kalau kalian ikhlas dan bekerja dengan tulus, pasti hasilnya juga akan baik ya. Nah, buat kalian yang mau berbisnis, nih Mama Ina punya tips. Ya, yang terpenting ingat nama saya ya, Ina. Ingat selalu pada Allah, inovatif terus, kreatif, modalnya nekat, dan harus akurat dan beramal. Niat berusaha untuk ibadah. Ya. Yang terpenting adalah cuan bos.